kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi tidak selamanya. Kedaulatan yang kita miliki hanya kurang dari 1 menit, yaitu pada saat kita menjatuhkan pilihan, baik kepada eksekutif, presiden, gubernur, bupati, wali kota, maupun kepada legislatif, DPR, DPD, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Karena pendeknya durasi kedaulatan kita, maka mari kita secara selektif mulai saat ini menyeleksi kepada siapa sebenarnya yang paling tepat kedaulatan tersebut kita berikan. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan rumah gratis juga bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Tahun 2024, di mana bangsa ini telah menetapkan akan diadakan pemilu serentak. Meski masih 2 tahun lagi, tapi nampaknya mesin politik sudah mulai memanas. Walau belum satupun partai politik yang menetapkan siapa calon yang akan mereka usung sebagai presiden, tetapi di media sosial beredar nama-nama yang agaknya berminat untuk menjadi pemimpin kita. Tentu ini patut kita syukuri di tengah-tengah keadaan negeri yang begitu berat bebannya, begitu rumit persoalannya. Masih ada orang-orang yang dengan sadar, dengan voluntary menyatakan ingin menjadi pemimpin kita. Kita lihat banyak nama yang beredar, ada presiden atau calon presiden yang selama ini sudah kita kenal, yaitu Pak Prabowo. Ini mungkin adalah kali ketiga atau keempat beliau mencalonkan diri. Ada nama Ganjar Pranowo yang saat ini adalah Gubernur Jawa Tengah. Ada nama Puan Maharani, Erick Thohir, Anies Baswedan, dan berbagai macam atau berbagai nama lainnya. Sekali lagi, ini kita patut syukuri. Yang menarik adalah makin kesini mesin politik makin memanas. Kalau memanasnya adalah adu argumentasi, adu ide gagasan, adu prestasi antar para calon, tentu itu amat sangat produktif, amat sangat bermanfaat bagi kita sebagai rakyat selaku pemegang kedaulatan. Ya, pemegang kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Dan kedaulatan yang kita pegang itu mungkin hanya 1 menit, bahkan mungkin hitungan detik. Kapan itu kedaulatan itu kita pegang? Yaitu pada saat kita menentukan siapa yang akan kita pilih sebagai pemimpin kita. Baik pemimpin di level atau tingkat eksekutif, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, maupun di tingkat legislatif, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Ingat, kedaulatan kita hanya 1 menit, bahkan kurang dari 1 menit. Karena itu mari kita manfaatkan kedaulatan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kembali ke soal memanasnya mesin politik, satu hal yang kita sangat kecewa adalah setelah 76 tahun lebih, sebentar lagi 77 tahun merdeka, ternyata kelakuan kita sebagai zoon politikon tidak berubah. Kelakuan kita sebagai masyarakat politik tidak berubah. Kita lebih menonjolkan politik yang sifatnya menyerang, memicu-micu hal yang sifatnya sentimen, merekayasa sesuatu yang sifatnya framing, menyudutkan seseorang. Tentu ini sangat menyedihkan. Ibu Bangkitca berkata bahwa pedagang yang baik adalah pedagang yang selalu berbicara tentang produknya, tentang keunggulan-keunggulan dari barang yang dia jual. Tapi jika kamu temukan pedagang yang selalu bercerita tentang keburukan-keburukan dagangan kompetitornya, jangan sekali-kali kau pilih atau membeli barang yang dijual oleh pedagang tersebut.
Ini pesan Ibu Wanggicha. Nah, ini bisa saja kita tarik ke masalah yang lebih luas lagi, masalah politik. Kita tahu dari banyak para calon yang saat ini menonjol, tentu juga punya banyak pendukungnya. Dan para pendukung ini, kita lihat seringkali bertempur di media sosial. Ada pendukung yang selalu framing, membuat narasi-narasi yang menyerang calon yang bukan dia dukung. Tetapi ada pendukung yang istiqomah, taat, menonjolkan keunggulan, comparative advantage dari calon yang dia dukung. Minggu ini ada dua peristiwa yang menarik, yang sebenarnya menurut Bang Kica erat kaitannya dengan Pilpres di 2024 nanti. Peristiwa pertama adalah adanya demonstrasi oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai FPI, Front Persaudaraan Muslim, dan topik yang diusung dalam demo tersebut adalah mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. Dan spontan demonstrasi tersebut mendapat reaksi yang luar biasa dari masyarakat. Bahkan FPI sendiri mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak melaksanakan demonstrasi dan mereka bahkan belum menentukan pilihan kemana atau siapa yang akan mereka dukung di 2024. Peristiwa ikutan dari demonstrasi ini adalah beredarnya narasi-narasi dari para orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai buzzer, pembangun narasi-narasi, membelah, menyudutkan, langsung mengaitkan peristiwa tersebut kepada Anies Baswedan. Sebagai contoh, ini nih narasi-narasi yang mereka bangun. Dan yang menariknya, orang-orang tersebut ternyata adalah mereka-mereka yang mendeklarasikan diri sebagai Ganjaris atau pendukung Ganjar Pranowo. Jadi bolehlah kita berasumsi, menduga, menganalisis bahwa peristiwa demonstrasi dengan tema mendukung Anies Baswedan yang dilakukan oleh FPI dalam tanda petik abal-abal itu satu set dengan dibangunnya narasi-narasi yang esensinya menyudutkan Anies, seolah Anies adalah tempat berlindungnya, seolah Anies adalah orang yang didukung oleh dalam tanda petik organisasi yang telah dilarang karena dicap radikal. Peristiwa kedua adalah adanya deklarasi mendukung Anies Baswedan di Hotel Bidakara, Pancoran. Dan pada saat proses dukung-mendukung tersebut, ada bendera, katakanlah HTI, juga organisasi terlarang, yang dipajang di depan, dan kemudian oleh sebagian audiens, bendera tersebut disuruh untuk diturunkan. Dan para deklarator ini, yang Bang Kica baca adalah orang-orang yang selama ini dianggap berafiliasi kepada organisasi HTI. Yang menarik dari peristiwa ini adalah pihak pengundang itu dikenal sebagai orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi, katakanlah berada di kubu pemerintah. Dan ini menjadi polemik luar biasa di dunia maya. Dan yang diundang merasa juga tidak ada dalam undangan tersebut dinyatakan untuk dukung-mendukung presiden. Ini framing juga, framing yang menempatkan Anies Baswedan sebagai inang baru yang akan didukung oleh, dalam tanda petik, organisasi-organisasi yang selama ini dianggap sebagai organisasi radikal. Peristiwa ikutan dari deklarasi di Bidakara ini adalah narasi yang dibangun oleh Denny Sregar dengan apik, dengan ya sebagaimana biasalah, yang kesimpulannya bahwa para organisasi-organisasi radikal ini sedang mencari inang baru, dan inang barunya adalah Anies Baswedan. Luar biasa. Sekali lagi, ini sangat menjijikkan, memalukan. 76 tahun, sebentar lagi 77 tahun Republik ini merdeka, tetapi kelakuan dari para pendukung-pendukung
calon presiden ini masih nggak beranjak dari kelakuan barbar, menyerang kompetitor, membangun narasi-narasi yang dibingkai sedemikian rupa, dan tujuannya adalah tentu saja untuk membuat si potensial kandidat ini tidak lagi diminati oleh orang banyak, oleh masyarakat. Itu niat, itu tujuan dari mereka. Tetapi satu hal yang mereka tidak paham atau tidak juga bisa melihat situasi, insya Allah masyarakat saat ini sudah dewasa, sudah pintar, sudah cerdas, sehingga mampu membedakan mana yang informasi benar-benar bermanfaat dan mana informasi yang sifatnya sampah yang dibuat oleh mereka-mereka yang boleh kita bilang sampah peradaban. Terakhir, kita ingin mengingatkan kembali apa yang Ibu Bang Kicah katakan. Pedagang yang baik adalah pedagang yang selalu berbicara tentang keunggulan barang dagangan yang dia jual, tentang keunggulan produknya. Jika ada pedagang yang selalu membangun narasi tentang buruknya produk atau barang dagangan orang lain, ingat, pedagang tersebut, aku yakin bahwa barang dagangannya tidak ada kelebihannya sama sekali. Tidak ada yang bisa dia tonjolkan, tidak ada yang bisa dia katakanlah banggakan dari produk yang dia miliki, yang dia akan jual. Dan terakhir, bagi teman-teman yang memang ingin berpolitik, mendukung seseorang, dukunglah seseorang itu berdasarkan penilaian objektif. Kalau dia saat ini seorang, katakanlah kepala daerah, mari lihat secara kualitatif apa yang telah dia lakukan terhadap daerah tersebut. Kalau dia saat ini adalah seorang menteri, mari lihat secara objektif prestasi apa yang pernah dia torehkan selama menjabat menjadi menteri. Dan kalau dia katakanlah bukan menjabat, ya barangkali kiprah sosialnya. Teman-teman yang berbahagia, terakhir Bang Kicah ingin mengingatkan kembali bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi tidak selamanya. Kedaulatan yang kita miliki hanya kurang dari 1 menit, yaitu pada saat kita menjatuhkan pilihan, baik kepada eksekutif, presiden, gubernur, bupati, wali kota, maupun kepada legislatif, DPR, DPD, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Karena pendeknya durasi kedaulatan kita, maka mari kita secara selektif mulai saat ini menyeleksi kepada siapa sebenarnya yang paling tepat kedaulatan tersebut kita berikan. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.